Oh ya. Udah rekamnya sama Dika. Sip, sip, sip. Jadi nanti teknisnya pertama dibuka sama Andika buat tiga pertanyaan, 3 sampai 4 pertanyaan pertama, tiga lah ya. Nanti tanggapannya bebas aja ya. Jika ada yang mau nanggepin, jadi eh, apa namanya, diskusinya mengalir saja. Iya. Terus, jadi mau ditentuin pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ya, ditentuin aja kan bisa Petrok. Berarti Andika 3 pertanyaan pertama, terus tiga pertanyaan kedua aku ya. Gimana, Bi? Yang 3 pertanyaan kedua Boleh. sama aku. Ya, pertanyaan ke-7 sampai 9 terakhir Uni ya. Oke. Saya enggak. Ini tuh namanya harus formal apa gimana sih? Gimana? Hah? Santai aja sih, tapi asal sopan. Nah, aku juga nanti bakal bawain alur buat santai, nggak terlalu formal. Tadinya teh takutnya di record gitu kan. Emang di recordnya kan nanti hasilnya bakal dikebapain. Meski Saya nggak tahu deh. Rekornya nggak tahu di bawah kemarin ya. Tapi di sananya dicantumin ini enggak? gimana? Dicantumin harus di record. Ya kan kalau nggak salah recordnya harus dikasihin ke bapak kan sebagai tanda bukti gitu. Paling berbentuk ini ya, link ya. Kalau nggak salah mah di presentasi nantinya ada apa? Bukti fisik, ya buktinya record ini, bukti wawancaranya. Ditayangin atau cuma berupa dokumentasi dengan kayak yang di foto aja. Ya paling di penayangan dikit aja, cuplikan. Nah, ya itu tuh kayak otomatis kita harus formal atau gimana. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya nggak formal juga, kan wawancara nggak harus formal. Kalau kata aku mah lebih bagus nggak formal gitu, biar kita apa, kesannya tuh deket sama si pewawancaranya. Ini biasa aja ya, mengalir. Ini udah nanyain nih. Belakangnya udah nanyain link. Si Vinanya mana? Ini kan di record, nanti takutnya sih Vina nggak ada. Udah ada kan. Bentar ya.
Oh, aku jadinya 3 pertanyaan yang ketiga, Bi, bukan kedua. Ya, ketiga mau. Iya, iya. Kita mau tukeran, boleh? Gak apa-apa. Nggak, maksudnya kan tadi Asmi bilangnya 3 pertanyaan kedua. Di sini jadi 3 pertanyaan ketiga. Oh, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. apa ya? Udah gitu aja. Uni, Iya, maaf telat ya. Udah siap guys, ini linknya mau dikirim. Kenapa? Uni ngareng. Ini linknya mau dikirim ke si akangnya. Oh iya, oke. Siap ya. On cam. pengen on cam weh. Oke, gue. Kamu nggak bisa ya? Bisa we on cam. Tiga bersuara. Jadi ini on cam nggak? Kalau ada bapaknya on cam kali ya. Oke. Dari mana kamu nih? Sibuk banget kayaknya. Itu ada aku lagi pusing mau pembayaran buat UTBK, nggak bisa-bisa. Jadi ngurusin itu dulu tadi bentar. Jadi kuliah di Bandung nih. Nah, nggak tahu. Kemarin mah SN nggak keterima. Mudah-mudahan. Di mana nih? Ngambilnya mau UPI Bandung. Oh, iya, iya. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Iya. Kita mulai aja ya, Kang. Boleh. Ya. Sebelumnya terima kasih kepada Kang Galih udah nyempetin waktunya di sela-sela kesibukannya untuk wawancara bersama kami. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri dulu ya, Kang. Kami dari
Politeknik Negeri Bandung, dan Teknik Elektro, program studi D4, Teknik Otomasi Industri. Nah, di sini tujuan kami itu untuk mengadakan wawancara untuk memenuhi salah satu mata kuliah yaitu kewirausahaan, di mana nanti hasil dari wawancara ini bisa untuk kami ke depannya, apakah nanti apakah nanti dari hasil ini dapat menjadikan kita wirausaha ke depannya atau seperti apa. Itu ya salah satu yang bisa diharapkan gitu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Andika Noval, dan teman-teman saya silakan. Izin perkenalan Kang, nama saya Titi Mutiara. Izin perkenalan, Kang. Nama saya Vina Sonia Putri. Ya, salam kenal semuanya. Perkenalkan Kang, nama saya berasal dari Tasikmalaya, jurusan Teknik Elektro angkatan 2019. Salam kenal kembali. Iya, tadi sudah sedikit perkenalan dari kami, Kang. Nah, dengar-dengar juga nih, Kang, Akang beberapa tahun ke belakang itu sering juga diwawancarai oleh mahasiswa Polban. Nah, Ya, betul. benar nggak itu, Kang? Nah, iya. Boleh perkenalan dulu nggak dari Akangnya gitu, biar ke kami juga. Boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Galih Perdana, ya. Alumni Polban angkatan 2009, jurusan Teknik Kimia, ya. Lulus tahun 2013. Alhamdulillah sekarang memiliki bisnis di bidang fashion anak, ya. Merintis usahanya sendiri sejak tahun 2015. Jadi dari tahun saya lulus 2013 sampai 2015 saya kerja, tapi sisanya dari 2015 sampai sekarang alhamdulillah saya masih berbisnis di bidang fashion anak, ya. Untuk brand yang saya pakai, saya ada 2, ya sekarang. Ada Azura Baby Kids, ada juga Zul Kids, ya. Jadi saya punya 2 brand yang berbeda, ya. Yang Azura sendiri untuk menengah ke atas, sedangkan Zul Kids untuk kalangan menengah. Jadi beda target marketnya gitu. Kalau domisili sekarang saya di Bandung, ya, di Bandung Barat, di Awani. Terus juga kantor dan produksi sama ada di Bandung Barat juga, tepatnya di Bukit Permata. Terus apa lagi ya? Jumlah karyawan ada 10-an lah. Terus apa lagi ya? Ya gitulah. Untuk market paling saya nge-marketnya via online 100% ya. Kalau dulu mungkin sebelum pandemi saya masih sempat ikut bazar-bazar, ya. Cuman karena sekarang pasca pandemik ini udah nggak pernah lagi ikut bazar-bazar karena memang udah nggak ada gitu, ya. Jadi fokus ke online 100% gitu. Itu aja paling. Untuk lebih lanjutnya mah bisa tanya jawab aja, mangga.
Nah, iya, terima kasih Kang. Tadi sedikit perkenalan dari Akangnya. Nah, lumayan berpengaruh juga ya Kang, pandemi ini. Betul, betul, betul. Nah, iya tadi kan Akang itu dari jurusan teknik kimia ya. Nah, Iya, bisa betul. bisa diceritain dulu nggak Kang? Kan dari teknik ke kimia ke wirausaha itu lumayan jauh gitu kan, Kang? Nah, Iya, ada nggak betul, betul, betul. sebelum apa ya di masa kecil Akang atau pas Akang masih sekolah itu yang berpengaruh ke Akang sekarang sebagai entrepreneur, sebagai wirausaha, eh, ya yang mempengaruhi Akang bisa menjadi entrepreneur sekarang gitu dari pengalaman-pengalaman atau dari masa kecil Akangnya. Cukup jelas Kang pertanyaannya? Jelas, jelas, jelas. Ya, Iya mungkin kalau dari masa kecil mah nggak ada sih ya. Kalau masa kecil paling saya ada pengalamannya itu waktu kuliah. Jadi waktu masih di Polban itu dulu di tahun 2011 itu ada yang namanya program mahasiswa wirausaha. Kalau sekarang mungkin masuknya ke PKMW ya, PKMW gitu. Kalau dulu mah misah. Jadi ada pekan mahasiswa wirausaha gitu. Itu kebetulan saya ikut-ikutan teman dalam kelompok, ikutan bikin nugget tempe ya. Alhamdulillah lolos seleksi dan dibiayai oleh kampus Polban senilai 20 juta waktu itu. Cuman ya alhamdulillah di akhir tahun kita gagal. Tapi ya namanya pengalaman lah ya, dari sana saya dapat banyak pengalaman bagaimana membangun bisnis dan juga memanage bisnis dengan teman ya gitu. Udah dari sana ya kemudian saya kerja beberapa tahun lalu kemudian menikah. Nah setelah menikah itu karena saya dulu sebelumnya kerjanya di oil and gas dan harus LDRan sama istri ya, jadi aduh mikir gimana caranya supaya nggak LDRan. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk berbisnis, gitulah ceritanya. Akhirnya terjun berbisnis tahun 2015 sampai sekarang gitu. ya berarti awal mula dari apa ya? Dari Akang memilih untuk wirausaha ini dari pekan wirausaha mahasiswa yang tadi ya Kang. Ya betul. Dari Nah, ya tadi udah di apa alasan Akang untuk memilih wirausaha dan apa memutuskan untuk keluar dari perusahaan Akang sebelumnya karena salah satunya alasan keluarga ya Kang. Ya betul, betul, betul. Nah, selain alasan dari keluarga ada alasan lain nggak Kang yang memutuskan Akang untuk menetap di wirausaha? Yang utamanya masih keluarga aja sih. Kalau passion mah nggak gitu-gitu amat, cuman ya passion mah mengikuti sih. Kalau kita udah punya tekad yang kuat, ntar juga passion mah ngikutin sebenarnya. Nah, ya. Berarti ya alasan paling kuatnya utama selain dari alasan-alasan minor yang lainnya gitu ya Kang. Betul, betul, betul. Nah, ya tadi kan Akang juga udah menceritakan gitu dari kuliah juga Akang sudah sering mengikuti acara-acara wirausaha. Nah, boleh tahu nggak Kang dari awal ya Akang pengalaman untuk wirausaha itu usaha-usaha apa aja nih yang Akang pernah lakuin sebelum akhirnya memutuskan di passion ini? Oh iya, iya, iya. Tadi mungkin yang pertama ketika mahasiswa saya sempat jualan tadi nugget tempe, lalu yang kedua juga pernah jualan risoles ya. Terus pasca kuliah setelah menikah sempat juga bikin catering ya, catering khusus untuk anak-anak. Jadi dulu bikin bento-bentoan gitulah. Jadi untuk anak-anak TK gitu targetnya. Cuman nggak bertahan lama gitu, alhamdulillah dalam beberapa bulan bangkrut ya. Dah karena ya capek lah, karena catering itu bangunnya kita harus dari jam 3 atau jam 2 gitu ya.
persiapan masak segala macam gitu, akhirnya nggak kegarap. Dan alhamdulillah dapat secercah cahaya itu ketika di fashion gitu. Nah iya, Ada tadi berarti pertanyaan? udah, iya. Nah tadi kan dari Akang udah beberapa, ya udah lumayan ada pengalaman usaha juga di bidang kuliner Kang ya, tadi Iya, sebelum di betul fashion. betul. Iya. Ya, mangga tadi Hasbi, silakan Hasbi. Sekarang sebelumnya izin bertanya, kalau kan kita mungkin ya memilih fashion itu alasannya seperti apa gitu? Memilih apa? Latar belakang gitu. Memilih apa fashion ini, Oh, ya fashion jenis ya. produk kayak fashion ini. Jadi awalnya nggak sengaja sih milih fashion ini. Awalnya kan pertamanya itu istri saya belanja online ya, belanja online baju bayi untuk anak saya sendiri yang kayak pertama. Dari Jakarta itu belinya tuh, dan ternyata mahal ya, mahal. Harganya tuh sekitar 90.000 lah. Dan tapi produknya jelek gitu ya. Dari situ mulai kepikiran, aduh ini yang kayak gini mah bikin sendiri juga di Bandung mah banyak atau ya bisa gampang. Nah akhirnya dari sana mulai kepikiran, ya udah kenapa kita nggak bikin aja gitu ya. Akhirnya kita mulai ngemaklun dari situ, ngemaklun dulu keluar. Alhamdulillah maklunan pertama kita gagal ya, gagal produksi. Sekitar 70% cacat gitu produknya karena si vendornya nggak bener. Akhirnya kita cari vendor yang lain, baru eh, produksi kedua baru bagus gitu. Nah iya. Uh, Nah ya, Kang tadi kan udah ya dijelasin gitu kan, Akang tuh Pak milih fashion tuh bisa dibilang iseng lah Betul betul. untuk nyoba-nyoba, dan akhirnya ya alhamdulillahnya menjadi sukses gitu seperti sekarang. Amin. Nah ya, sama apa sebelum ya kan sebelum ya itu tadi Kang dari Hasbi di kolom chat ya tadi, Hasbi terkendala sinyal ya, jadi suaranya Iya, nggak jelas. gelap. Iya, ya. Nah itu tadi ada pertanyaan dari Hasbi. Kan dulu sebelum Akang di fashion sekarang pernah ya jatuh bangun lah istilahnya di dalam dunia bisnis ini. Nah, ada tips and triknya nih nggak nih Kang buat menghadapi situasi seperti itu gitu? Ya banyak sih jatuh bangun mah. Di fashion juga saya banyak jatuh bangun, nggak langsung ujuk-ujuk apa sukses gitu ya. Saya banyak jatuh bangun, bahkan sempat beberapa kali mem-PHK karyawan gitu ya. Ya intinya kalau kita menghadapi jatuh bangun seperti itu, kita harus pertama rajin evaluasi ya. Mawas diri lah, introspeksi diri apa yang kemudian nggak benar dari bisnis kita gitu. Lalu yang kedua, jangan kaku ya, jangan kaku. Jadi misalkan kalau strateginya teh itu doang gitu ta. Jadi kalau misalkan target itu, kalau target baru boleh kaku. Misalkan target 1 miliar, nah itu target harus kaku. Tapi kalau strategi jangan kaku gitu. Kalau strategi A itu gagal, harus langsung fleksibel ganti strategi B, C, dan D gitu ya. Nah itu yang harus ada di benak entrepreneur itu kayak gitu. Jadi harus cepat mengambil keputusan dan cepat berpikir bagaimana mencari solusi dari masalah-masalah yang ada gitu. Dulu juga ketika pandemi datang itu penjualan saya menurun ya, menurun drastis lah. Apalagi waktu itu
pandemi tahun lalu itu menjelang Ramadan ya, kalau teman-teman masih ingat. Nah, itu saya itu sebenarnya sudah persiapan menimbun banyak barang ya, banyak barang produksi untuk dijual di bulan Ramadan. Tapi apa daya ya, ketika Ramadan tahun lalu itu tidak seramai Ramadan sebelumnya. Sehingga saya banyak produk-produk yang dead stock ya. Nah, tapi kan karena yang namanya pengusaha itu nggak boleh mati ya. Akhirnya saya berpikir cepat gimana caranya supaya bisnis ini tetap berjalan. Akhirnya pada saat itu saya cari-cari orderan masker ya. Jadi di Ramadan tahun lalu itu kita bisnis bisa tertolong itu karena banyak mengerjakan orderan-orderan masker dibandingkan orderan-orderan fashionnya gitu. Jadi ya ketika fase-fase jatuh bangun itu ya harus banyak introspeksi, evaluasi. Lalu yang ketiga tadi jangan kaku terhadap strategi. Cari strategi-strategi lain yang itu bisa menghidupi dan juga bisa mencapai tujuan yang sudah kita tentukan. Gitu. Nah, iya, makasih Kang, tips and triknya gitu, biar apa ya, menghadapi situasi jatuh bangun dalam dunia bisnis tuh bisa berhasil lah. Tadi ya berarti pada intinya planning di dunia bisnis ini sangat berpengaruh ya Kang. Baik Betul. planning A sampai mungkin sampai Z-nya. Jadi setiap kondisi itu harus ada planningnya seperti apanya, strategi itunya ya Kang. Iya. Ya. Nah, kan tadi sudah ya dari Hasbi, silakan Hasbi. Nah, ini Hasbi ada pertanyaan lagi Kang di kolom chat. Kalau modal yang harus dimiliki Akang di bidang fashion seperti apa gitu Kang, sama mungkin keterampilan apa saja yang dan juga yang lainnya gitu yang mendukung Akang sekarang menjadi seorang entrepreneur gitu. Salah satu keterampilan apa aja yang menjadikan Akang atau mendukung Akang sebagai entrepreneur sekarang. Iya. Jadi modal utama dalam berbisnis ya, tidak hanya bisnis fashion, bisnis apapun. Yang pertama adalah tekad yang kuat. Jadi kalau misalkan tekad kita sudah kuat, itu keterampilan itu akan mengikuti. Jadi dulu juga saya ketika memulai fashion saya nggak tahu apa bahan-bahan yang terbaik apa aja. Lalu kemudian bikin desain baju itu kayak gimana, nggak bisa gitu. Cuman karena ya tekadnya sudah kuat gitu, kita cari nih kira-kira teman-teman kita siapa sih yang bisa yang punya pengalaman dalam bidang konveksi. Nah, saya banyak berguru di sana, banyak cari ilmu dari orang-orang yang berpengalaman. Terus juga saya yang awalnya nggak bisa bikin desain baju, ya saya belajar otodidak, belajar Corel Draw sama Photoshop itu dulu kuliah. Kalau kita mah nggak belajar itu, belajarnya apa ya? Ketika kuliah tuh malah AutoCAD lah ya dulu mah di kuliahan mah bukan Corel Draw sama Photoshop. Tapi ya karena tekadnya ya kuat ya saya otodidak belajar dari YouTube gimana nih caranya bikin desain segala macam gitu. Akhirnya ya dari sana kita bisa gitu. Jadi yang pertama mau berguru sama yang berpengalaman. Yang kedua ya cari-cari informasi di internet loh, tutorial banyak sekarang mah. Mudah ditemukan di zaman era globalisasi kayak sekarang. Oh ya Kang, izin bertanya, kan alhamdulillah nih meskipun Akang sudah mengalami beberapa kegagalan di masa lalu, alhamdulillah sekarang Kang udah meraih kesuksesannya. Nah, kira-kira bagaimana sih Kang caranya belajar menjadi wirausahawan yang berhasil seperti sekarang? Ya, salah satu cara untuk meminimalisir kegagalan itu adalah tadi belajar dari pengalaman orang lain ya. Itu yang tips paling ngena gitu. Kalau soalnya saya juga ada beberapa hal-hal yang saya baru sadari itu ketika saya sudah berjalan
sudah berjalan bisnis beberapa tahunnya baru tahu, oh ternyata ini kayak gini, oh ternyata ini kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita bisa tahu itu lebih dulu gitu ya, mungkin saya tidak akan melewati fase-fase kegagalan tersebut gitu. Jadi lebih alangkah lebih bijaknya kita sebelum memulai itu sudah tahu banyak ilmunya dan banyak informasi dari orang-orang yang lebih berpengalaman gitu. Jadi kayak misalkan riset pasar ya, riset produk. Nah, validasi produk. Saya mah dulu waktu awal-awal karena bukan dari lulusan manajemen bisnis mungkin ya. Jadi ketika memulai bisnis itu ya nggak pakai validasi produk, nggak pakai validasi data, validasi market, langsung aja jual gitu ya tanpa ada riset-riset segala macam ya, namanya juga modal nekat gitu ya. Tapi ya dari sana baru tahu gitu, oh ternyata di perjalanan gitu ya, ketika udah gabung-gabung komunitas-komunitas bisnis, ternyata oh baru dapat ilmunya, oh ternyata kalau misalkan mau mulai berbisnis itu supaya laku kita harus riset pasar, harus riset produk, validasi produk dan segala macamnya gitu. Oh iya Kang, berarti bisa jadi kunci kesuksesannya itu belajar dari pengalaman juga ya Kang. Betul. Selain itu ada lagi Kang kunci kesuksesan Akang menjadi seorang entrepreneur? Ya intinya mah harus mau terus belajar ya, jangan merasa di zona nyaman. Jadi kalau misalkan udah kita ada di tahap tertentu ya jangan mau berpuas diri lah di tahap tersebut, harus mau men-challenge sendiri lagi untuk ke tahap-tahap selanjutnya gitu. Kalau misalkan udah nyampe 100 juta, langsung next lagi 400 juta, langsung next lagi 1 miliar gitu. Jadi jangan cepat puas diri aja. Oh iya Kang, berarti tadi berbicara soal kesuksesan itu harus belajar dari pengalaman, tentunya juga Akang sebelumnya melihat dari beberapa orang-orang yang sudah terlebih dahulu terjun ke dalam bisnis ini. Nah, menurut Akang apa sih Kang artinya dari relasi atau network bagi seorang Penting sekali ya, karena dari relasi tersebut kita banyak belajar ya. Saya juga sebenarnya baru ikut-ikut komunitas-komunitas bisnis itu di tahun kedua dan tahun ketiga lah gitu ya. Ketika saya mengalami fase-fase jatuh baru mikir, oh ternyata harus berelasi ya gitu ya. Kan dulu nggak kepikiran waktu awal-awal mulai bisnis gitu. Akhirnya dari sana banyak saya ikut komunitas-komunitas ya, kayak komunitas tangan di atas, terus komunitas gerakan Nusantara Berdaya dan segala macamnya lah yang saya ikutin gitu, supaya apa? Supaya tahu, banyak berjejaring, share pengalaman dari orang lain kayak gimana gitu. Oh ya Kang, berarti relasi itu sangat penting ya Kang. Betul. Mungkin dari saya sekian, yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh bertanya, Kang? Kan apakah suara saya terdengar? Iya, kedengaran. Oh, iya. Kan sebelumnya pas lagi jatuhnya baru mau mencari banyak relasi itu Kang tadi, kalau nggak salah saya dengar. Nah, cara memperbanyaknya relasi itu gimana ya Kang? Kan awalnya nggak mungkin langsung banyak gitu relasinya. Nah, salah satu caranya gitu, memperbanyak relasi yang kita punya tuh gimana Kang? Ya, ada dua. Yang pertama ikut seminar. Nah, ikut-ikut seminar tuh biasanya kita banyak dapat relasi dari hasil seminar-seminar kita gitu. Bahkan seminar itu selain kita ngejar materinya, kita juga ngejar momen coffee break. Nah, momen coffee break itu kadang kita sangat incer. Kenapa? Kita bisa dapat banyak relasi dari sana, bertukar kartu nama gitu. Itu yang kedua adalah gabung komunitas gitu, komunitas-komunitas bisnis. Banyaklah sekarang mah komunitas-komunitas bisnis yang ada di Indonesia ya, kayak tangan di atas, kayak HIPMI ya, HIPMI juga banyak. Terus ada juga Gerakan Nusantara Berdaya.
banyaklah komunitas-komunitas kayak gitu. Tinggal kita mau ngikutinnya atau enggak gitu. Oh, ya Kang. Selain itu saya juga pengen nanya modal modal awal buat Akang berwirausaha itu apa ya, Kang? Apanya? Modal awal banget gitu. Modal awal mah ya tadi tekad yang kuat. Kalau masalah uangnya gitu, Kang. Nah, kalau masalah uangnya dulu saya ngambil dari hasil bonus kerja saya yang ditabung ya. Jadi kan dulu setiap ada bonus-bonus saya tabung. Nah, dulu sekitar 7 juta lah modal awal saya untuk merintis bisnis ini. Oh, selain itu, saya juga mau nanya, ada nggak Kang saran buat kita nih yang mahasiswa sebagai gimana caranya gitu, buat bisa jadi usahawan muda. Ya, buat teman-teman kalau ingin berwirausaha, yang pertama tadi ya tekadnya harus kuat, harus punya strong why ya, harus menemukan apa alasan terbesar kalian untuk berbisnis. Soalnya kalau nggak punya strong why, itu kalian pasti bakal cepetan baper gitu ya ketika merintis bisnis, teman-teman kerja di perusahaan yang bonafit lebih sukses, udah baper, kerja aja gitu ya. Kayaknya bisnis mah jauh lama suksesnya. Nah, pasti akan banyak baper sekali kalau misalnya kita strong why-nya nggak kuat gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harus mau melakukan riset data ya, riset data sebelum memulai berbisnis ini. Ini hal yang terpenting adalah riset data ya, baik data market maupun data dari validasi produk. Nah, ini penting. Jadi jangan kita itu ada produknya baru cari marketnya. Nah, tapi harus dibalik. Cari marketnya dulu, udah nentuin marketnya baru cari produknya. Jadi harus based on market gitu ya, bukan based on produk gitu. Paling itu aja sih dari aku, mungkin dari teman-teman yang lain. Ada yang mau nambahin? Ya, terima kasih gitu Kang. Tadi udah berbagi pengalaman juga, berbagi cerita ke kita semua nih. Oh ya, mohon maaf nih Kang, sebelumnya izin kita untuk merecord wawancara ini. Oh iya, mangga. Tadi kelupaan di awal Kang, mohon maaf. Ya tadi kalau bisa saya simpulin gitu, ya jatuh bangunnya Akang juga, pengalaman-pengalaman pribadi dari Akang juga sangat berpengaruh gitu untuk kesuksesan Akang sekarang. Di luar pengalaman eh, orang lain, pengalaman-pengalaman orang lain. Nah, kalau kalau di kalangan muda mungkin istilahnya ngopi. Nah, ngopi di kalangan muda itu kan untuk menghilangkan kejenuhan. Tapi Ya, kalau betul. mungkin kalau ngopi di kalangan wirausaha itu bukan hanya menghilangkan kejenuhan, tapi di situ juga banyak-banyak apa ya, banyak celah-celah juga untuk kemajuan dari bisnis tersebut ya Kang ya. Betul. Nah, ya sebelum ya tadi untuk wawancaranya mungkin cukup gitu Kang, dari kaminya, atau mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin ditanyakan dulu. Cukup mungkin ya. Oh ya Kang, sama satu nih. Kan tadi jenis usaha Akang itu di bidang fashionnya. Tadi Betul. tahun 2015 Kang. Iya. 2015 sama jumlah karyawannya sekitar 10 ya Kang. Betul. Kalau untuk angka pastinya kira-kira berapa Kang? Angka pastinya ada di angka 11 lah, 11. 11. Tapi itu di luar vendor ya.
vendor mah beda lagi. Soalnya kita kan kalau misalkan ada produksi yang banyak, kita nggak garap sendiri, kita lempar-lempar ke vendor. Ya, ya. Sama boleh tahu nggak Kang untuk omset per tahun dari bisnis Akang itu sekitar berapa Kang? Per tahun ya, berapa ya? Per tahun. Mungkin ada di angka 1,5 sampai 3 M lah. 1,5 sampai 3 M per tahunnya kan? Iya. Lumayan juga ya Kang. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya cukup besar juga, apalagi khususnya dari dari kalangan kami gitu untuk mendengar angka seperti itu. Nah, ya sebelum sebelum diakhiri gitu Kang, kita foto dulu ya Kang. Boleh. Nah, ya kalau misalnya di sekitar Akang sedang ada salah satu produk dari Akang, boleh gitu Kang sambil dipegang. Wah, nggak ada, di kantor semua itu. Iya, iya nggak apa-apa Kang. Nah, untuk Hasbi. Sebelumnya boleh memotong dulu. Ya. Tapi Kang, karena berhubung di kantor ya Kang produknya, boleh nggak Kang nanti dikirimin contoh produk yang Akang produksi gitu? Dikirim kemana? Fotonya aja. Oh, fotonya. Boleh. Fotonya. Produk Akang gitu. Bisa cek aja di Instagram saya ini, di Instagram bisnis saya di Azura Baby Kids atau Mommy Kids ID. Terus saya kasih linknya deh. Siap Kang. Ya. Terima kasih Kang. Ya. Ya, kita foto dulu ya Kang. Untuk Hasbi bisa on camera. Nah, ya. 1, 2, 3. Nah, ya. Sudah Kang, terima kasih juga tadi fotonya sama ya terima kasih atas waktunya lah, terutamanya gitu Kang di sela-sela kesibukan Akang sebagai entrepreneur yang alhamdulillah sudah sukses melewati Amin. berbagai rintangan, dan ya semoganya kedepannya juga nggak ya tadi seperti kata Akang juga, seorang entrepreneur itu harus terus berjalan gitu ya. Semoga terus berjalan sampai waktu yang tidak pernah ditentukan gitu Kang. Amin. Ya, tadi ya cukup termotivasi juga gitu bagi kami sebagai mahasiswa dari pengalaman-pengalaman Akang ya, semoga setelah semoga di masa pandemi ini juga kita bisa memulai gitu pengalaman untuk berwirausaha, dan mungkin nanti kalau misalnya lulus dari Polban juga ya memang pasti awalnya tuh targetnya untuk bekerja ya Kang, bekerja di perusahaan gitu. Khususnya untuk teknik nih, target utama di awalnya tuh kan pasti bekerja. Nah, tapi kan pasti ada masa-masa gitu yang belum bekerja. Nah, mungkin di situ pengalaman dari Akang bisa termotivasi buat kami untuk memulai wirausaha di situ gitu kan. Betul. Ya itu harapan kami. Terima kasih juga untuk Kang Gali gitu ya. Mungkin wawancara kali ini. Oh ya Kang, sama satu lagi boleh minta scan tanda tangan dari Akang buat di Boleh. laporan kami. Ya, mungkin nanti dikirimin ke Hasbi ya Kang. Iya. Ya, terima kasih gitu Kang, sama teman-teman semuanya juga. Wawancara sekarang saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Ya, sama-sama semuanya.
Ya, sehat-sehat selalu, Kang. Yuk. Guys. Uni mati lampu. Iya, ini kaget aku tuh. Tiba-tiba gelap. Recordnya dimatiin dulu aja, recordnya Apa? dimatiin dulu aja.